Iya, iya. Iya. Iya, baik Pak Jikadian. Bagaimana ini dengan gerak-gerak ini telunjuknya ngeganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya yaitu masalah duduk istirahat. Duduk iftiras, iya. Yaitu apakah cuman kita sholat sendiri atau berjamaah dengan imam? Berarti imam juga pada waktu itu duduknya istirahat juga, kayak Yang rakaat berapa tuh? yang mau sujud sawi. Oh iya betul. Imam juga sama. Oh gitu. Iya. Karena selama ini mungkin karena pengetahuan saya atau kekurangan saya itu imam pertamanya duduk di tasawuf akhir, pada waktu mau sujud sawi baru terus kayak itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nampaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud, duduknya Nabi adalah iftiras. Kalau tasahud awal, begitu juga seluruhnya duduk-duduk sholat kecuali tasahud akhir, itu duduknya Nabi tawarruk. Kata Imam Syafi'i menyoroti itu, ini lebih mudah begitu, karena duduk tasawuf akhir lama, maka cocok duduknya tawarruk. Kalau duduk tasawuf awal sebentar, duduk ini enggak lama, artinya kan kalau habis salam masih duduk juga lama. Kalau tasawuf akhir karena lama, cocok tawarruk. Tapi kalau karena tasawuf awal mau diri, maka iftiras. Maka begitu juga orang yang mau sujud sahwi. Karena kita ini mau sujud, kalau duduk kita tawarruk ribet. Posisi kaki udah kejepit. Maka duduknya dari mulai at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid, begitu sholawatnya habis datu yang mau salam, baru salam, sujud sahwi, baru sujud sahwi, udah 2 kali sujud, habis sujud sahwilah duduk dia tawarruk, habis sujud sahwi baru salam. Itu begitu. Jadi ini yang disebut tawarruk. Jadi tawarruknya bagi orang yang mau sujud sahwi sesudah sujud sahwi, bukan ketika tasawuf akhir. Ketika tasawuf akhir duduknya iftiras gitu. Dan itu lebih mudah. Coba aja saudara praktekkan gitu. Saudara duduknya tawarruk, coba mau sujud, rada ribet. Lebih gampangan iftiras karena mau sujud. Begitu. Coba duduk di antara 2 sujud, saudara tawarruk, duduk terus sujud, kan mau sujud lagi tuh, ribet. Maka enakan kaki didudukin dua-duanya, tinggal turun doang. Maka sesudah sujud sahwi baru duduknya tawarruk. Itu afdalnya begitu kita. Wallahu a'lam. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pada saat sholat subuh yang sering saya perhatikan atau saya lihat, pada saat dia tahiyatul subuh itu kan tahiyat akhir. Langsung. Nah itu kalau dia duduknya iftiras, itu hukumnya seperti apa? Baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau
duduk terakhir duduknya iftiras, tidak tawarruk, begitu. Bagaimana kalau tidak ada uzur? Makruh. Kalau ada uzur, begitu, kayak makmum masbuk tadi uzur karena dia nggak salam diri, atau mau sujud sahwi uzur, atau kakinya bermasalah. Kayak kaki saya nih belakangan kalau mau ke dokter kita harus ke dokter. Saya nggak bisa, jempol saya harus dilipat sunat sempurna itu, nggak bisa saya, begitu, gitu. Pasti sakitnya setengah mati. Saya nggak bisa, udah hampir 3 tahunan, nggak bisa saya punya jempol, duduknya harus dilipat begini, nggak bisa, begitu, nggak bisa. Ada bermasalah pada sarafnya. Jadi hanya makruh saja kalau nggak ada udzur. Tapi kalau ada udzur karena dia sakit atau tadi apa, asam, iya, maka hukumnya tidak mengapa dan tidak mengurangi ganjaran. Sebab ketika tanggal itu merah, karena merah ini udzur, pemerintah yang merahin, maka gaji enggak dipotong. Karena sakit, ini biar gampang, karena sakit, yang ngasih sakit adalah Allah, uzur kita, maka ganjarannya tidak berkurang walaupun duduk kita iftiras meski pada tasyahud akhir karena uzur. Makanya orang tidak bisa membaca orang lain, begitu. Tiap orang bakal berbeda-beda peraturan dari agamanya, begitu. Dan orang disuruh mengomentari dirinya sendiri. Bagaimana Nabi kalau kayak begini, begitu. Oleh karena itu makruh hukumnya duduk iftiras, padahal tasahudnya tasahud akhir, kecuali ada udzur, dimaafkan oleh agama. Kalau lebih demikian ternyata. Allah alam. Iya, baik. Oh yang ini dulu katanya nih. Waalaikumsalam. Adakah tambahan atau bacaan dulu sujud sahwi setelah itu baru apa ada tambahan? Yang kedua, saya suka kadang-kadang telah berjamaah, tinggal berjamaah di rumah. Dan saya punya alim lebih menguasai dalam bidang agama, ya artinya dia lebih alim lagi. Apakah saya yang berdoa atau istri saya yang berdoa? Karena bisa lebih alim gitu. Saya kan tahu hari jalur wabuna ada bisa. Ini gimana penjelasannya? Waalaikumsalam. Bagaimana ini sujud sahwi? Sujud sahwi ini doanya bagaimana? Jadi doa sujud sahwi itu yang diajarkan langsung oleh Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Doa sujud sahwi. Tapi kata ulama, karena kita lupa, yang munasabah membacanya subhanaman la yanamu wala, atau subhanalladzi gitu, la yanamu wala yasu. Bacanya itu saja kalau sujud sahwi. Jadi kalau itu ngapalinya puyang, udah sujud sholat aja sama subhan rabbiyal a'la, udah sama. Iya sama, begitu. Enggak ngapal, enggak puyang, begitu. Ketika turun betul bisa, emang itu yang Nabi ajarin langsung, bisa. Jadi ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bilang ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbil a'la bacaan sujud Anda. Sujud apa? Sujud apa saja, termasuk sujud sahwi. Enggak apa-apa. Bacanya jadi subhana man la yanamu wa la yasu. Udah itu aja 3 kali kalau sujud sahwi. Kemudian doa. Bagaimana kalau kemudian di belakang kita ini istri kita atau teman kita alim begitu, bagaimana nih doa? Apakah kita nyuruh dia? Apakah kita yang doa? Sebetulnya
duduk tawaruk dia. Jadi sebetulnya doa nih habis sholat nih udah imam aja yang doa. Cuman posisi imam tuh diajarin oleh agama. Posisi imam. Kalau di belakangnya ada yang rada sepuhan, yang kayak tadi ada yang aliman, maka sunat ngadepnya ke belakang. Doanya ngadepnya ke belakang. Biar ini yang para kesepuhan ini yang ngadep kiblat. Begitu. Cuman bolehkah doa itu dilimpahkan kepada istri karena istri kita lebih alim dengan doa-doa ini? Boleh saja kalau berdoa, boleh aja doa begitu. Begitu doa begitu. Yang kayak begitu, langsung ngadep aja boleh. Jangankan ngadep doang, langsung nempel aja boleh. Orang bininya. Iya, mantap. Iya, mantap, Mak. Subuh-subuh. Iya, enggak apa-apa. Iya. Jadi enggak apa-apa bininya suruh baca, enggak apa-apa doa. Begitu lakinya yang doa bininya amin enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman lebih mengerti istri saya. Ya bininya suruh doa enggak apa-apa. Lakinya amin aja. Begitu lakinya begitu. Amin. Enggak apa-apa juga. Lakinya yang doa aja lebih bagus. Jadi si bini benerin kalau ada yang salah. Begitu, benerin. Bang, salah itu tadi doa. Begitu salah itu. Begitu. Doa tadi itu. Begitu. Doa yang mana? Itu yang Allahumma ingkana rambutan wa qoqosan. Gitu. Oh, asem. Jadi biar kita benar. Enggak apa-apa. Tapi kalau isinya alim enggak apa-apa. Malah kita harus bersyukur. Kalau suami punya istri alim, anak lebih terdidik. Begitu, lebih terurus. Begitu. Kalau istrinya alim, jadi minta diajarin dan enak. Begitu diajarin sama istri. Begitu. Jadi ketika ditanya sama itu suaminya, setelah si lakinya diajarin Quran nama bininya, lakinya bilang, bayarannya apa mah? Udah tidur aja. Ayo bagus deh. Bayar. Oh iya. Enggak apa-apa juga. Gitu. Jadi boleh istrinya yang doa, boleh. Boleh saja karena dia lebih paham makna, karena doa berbahasa Arab begitu. Enggak apa-apa. Bagus. Begitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau laki jadi bini sebagai pengontrol. Jadi nanti kalau doa di luar lakinya udah hafal. Belajar sama istri itu jauh lebih bagus. Begitu. Wallahu a'lam. Iya, baik Pak Haji Kadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kita sering ketemu bila jamaah sholat Jumat atau sholat kita dan sebelah kita yang tadi itu gerakan jarinya lama-lama sampai mengganggu kita. Terus apakah karena kita merasa terganggu, bolehkah kita mengucapkan mata biar lihat jari? Iya. Iya. Iya, baik Pak Haji Kadiran. Bagaimana ini dengan gerak-gerak ini telunjuknya ngeganggu? Bagaimana caranya supaya kita nggak terganggu? Ada banyak cara. Di antara caranya pegang aja telunjuknya pakai tangan kiri. Ini tangan kiri. Pegang aja. Lagi sholat. Enggak ngomong. Bagaimana kalau merem matanya biar kita nggak terganggu? Itu cakep. Kalau memang membantu kekhusyuan dan mengganggu kita kalau nggak khusyuk dengan melek, ghamdul ain afdal. Memejamkan mata lebih baik.
kalau bakal kita mengganggu. Begitu. Kalau keganggu terus, kalau pengen berhenti dia, itu caranya. Diapain? Pegang. Enggak. Orang sholat nanti enggak bakal deket kita lagi. Enggak bakalan, ngeri, takut ditangkap lagi. Begitu. Ternyata ada sweeping juga dalam sholat gitu, kata dia begitu. Jadi intinya boleh saja kalau dengan itu melek mengganggu kita punya mata, maka pejamkan mata kita agar supaya kita memiliki kekhusyuan yang mendalam di dalam kita punya ibadah. Maka kita jangan mundur sholat kita. Jadi kalau kita mengerti, maka barisan itu buat kita. Masalahnya orang situ sholatnya datangnya belakangan. Begitu. Akhirnya tamu di depan, salah kita. Jangan salahin dia. Coba kalau kita yang di depan kita ambil dulu posisinya semuanya. Yang kayak begitu nggak bakalan maju. Karena kita beri kesempatan. Jadi sehingga kurang rapi akhirnya. Jadi ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu, repot juga begitu. Jadi ada macam-macam. Memang gerak ini juga telunjuk nih macam-macam. Ada yang gerakannya slow gitu, mungkin kayak tronton dia. Ntar begitu. Ada juga yang gerakannya masya Allah cukup cepat gitu, mungkin Fortuner kali. Ya macam-macam lah orang. Karena udah dibilangin Nabi itu isyarat, bukan menggoyang-goyangkan. Nunjuk dengan telunjuk, bukan menggoyangkan. Kesalahannya hanya satu hadis yang sedikit mengganggu di dia dari sekian puluh hadis tentang telunjuk. Begitu yang disebut summa harraka sababatu. Satu ini doang nih hadis. Itulah yang kemudian orang memutar-mutar telunjuknya. Memang ganggu Pak kehadiran, apalagi ketutupan kain. Rada ngeganggu banget itu. Itu kayak begitu. Begitu, mudah merem aja lebih bagus, merem biar lebih khusyuk. Tapi kalau kita khusyuk mau nggak keganggu sama samping kanan samping kiri, nggak usah merem, melek aja. Artinya dengan merem kan kita nggak liatin telunjuk kita, kan kita ajaran sering lihat telunjuk, cuman kelihatan yang samping, begitu. Ini ngeganggu banget, ya udah merem nggak apa-apa, karena khusyuk jauh lebih penting bagi orang yang berbenturan kasusnya kayak begini. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Oh iya baik. Yang megang mic dulu baik. Waalaikumsalam. Amin ya Rabb. Apakah sama seperti kayak sebelah kiri? Karena saya suka perhatikan pada saat mengangkat tangan telunjuk ada yang berlebih dengkul. Mohon penjelasan Pak Kiai. Gimana? Yang kanan. Oh jempolnya. Ayo telunjuknya kelewatan dengkul. Iya baik. Waalaikumsalam. Jadi kalau ini dengkul, ininya kelewat begitu. Ya, ini mengurangi ganjaran. Sunatnya pokoknya lempeng ama dengkul. Lempeng tuh gambarannya bagaimana? Ulama gambarkan, andai ada pisau jatuh, dengkul kita kena, jari kena. Kalau tidak kena, jari tidak kena. Saking apanya? Sejajarnya. Saking sejajarnya, lempengnya. Jadi lempengin aja. Masalahnya kadang kita ini sholat kan tidak belajar resmi, duduk, belajar praktek, ngelihat dari yang ada. Begitu di masjid, yang di sampingnya goyang-goyang kita juga ikut goyang-goyang. Kadang ngelihat samping, gitu yang terjadi.
Bahkan ada cerita menarik. Ini cerita begitu. Jadi ada orang sholat, ngangkatnya bukan telunjuk, jari tengah. Jari tengah. Dia nunjuknya pakai jari tengah. Ini yang cerita seorang jenderal, pensiunan dah, begitu tuh, mantan jenderal, udah apa namanya banyak toh, purnawirawan. Dia haji. Jadi waktu haji dilihat tuh sampingnya nunjuk sholatnya pakai jari tengah. Sampingnya tuh dia ngelirik tuh orang samping kirinya, lo jari tengah ya, gitu. Jari tengah, pakai jari tengah. Hatinya berkecamuk. Kata hatinya, ini jari tengah. Gua dari dulu sholat pakai telunjuk. Islam ini datang dari Arab. Nabi Muhammad tuh lahir di Arab. Islam datang dari Arab. Begitu. Kalau Arab jangan dimusuhin. Cuma Arab udah dimusuhin aja. Arab. Begitu. Jangan. Begitu. Jadi saudara. Kemudian itu kata dia. Ini jadi tengah orang Arab. Gua salah. Gua pakai telunjuk. Islam datangnya dari Arab. Ini Islam ini suatu gua salah. Akhirnya yang tadinya telunjuk diputar, dilipat, telunjuknya ganti jari tengah. Iya, jari tengah. Pas salam, kebiasaan orang Indonesia, habis salaman. Salaman nama dia, telunjuknya buntung. Tuh orang kagak ada telunjuknya. Kata dia baru mikir, nih orang nih, udah almarhum sekarang orangnya. Nih orang nih mikir nih, emang apa juga dikata kudu ngaji, bukan lihat doang. Lihat bisa salah nih gua. Lihat emang kudu ngaji. Nah, maka kawannya tangannya goyang-goyang, ngelihat begitu ikut. Kayaknya cakep nih goyang nih, cakep. Gitu. Iya. Jadi begitulah kita kebanyakan sholat, tidak belajar begitu. Ini jadi kendala. Iya, gitu. Iya, jadi latah. Enggak belajar. Ini yang kemudian menjadi kendala, termasuk juga terkait dengan jari. Ada yang lewat, enggak apa-apa, enggak batal. Hanya kurang sempurna, meninggalkan fadilah. Karena memang ini sholat ini kudu belajar. Nabinya bilang begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah Anda sebagaimana Anda lihat aku sholat. Yang dipesan sama Nabi dua, haji khudhu anni manasikakum. Ambil betul-betul cara haji Anda. Karena macam-macam orang ke Arab itu. Maka Sayyidina Umar bilang, al-wafdu kasirun wal hajju qalilun. Yang berangkat ke Mekah seabrek, yang bernilai haji dan umroh seenceret, dikit. Karena ini kita harus paham. Nah, begitu sholat. Kenapa kita beragam sholat kita? Karena kita mencontoh yang ada. Mencontoh. Pokoknya teman kita begini, gua begini. Begitu mencontoh. Begitu. Inilah yang kemudian kalau mau diterangin panjang, kenapa Islam itu menurun? Yang tadinya Islam 90% jadi 87 di Indonesia. Kenapa menurun lagi jadi 85? Kenapa menurun lagi jadi 83? Karena orang non muslim tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis, dia nyontoh ngelihat dari perilaku muslim. Dari perilaku, dan nyontoh dari perilaku lebih gampang. Ono si anu ribut, kontok-kontokan, begitu. Ono sama ono, begitu. Terusin aja dibanyakin partai Islam. Dulu partai satu, begitu. Kemudian partai itu banyak Islam.
Logikanya satu aja kudunya kuat Islam, apalagi banyak lebih kuat. Ternyata disorot sama orang agama lain, makin acak-acakan dengan banyak. Munculin lagi partai baru dari Islam, pecah-pecahin. Begitu makin tambah acak-acakan. Orang lebih gampang nyontoh perilaku daripada nyontoh ajaran. Nah, itulah penyebabnya sholat macem-macem. Sholat takbir aja macam-macam. Allah. Kenapa macam-macam? Ya karena ngelihat kayaknya menarik pakai diputer-puter nih. Begitu. Jadi pokoknya apa yang dilihat itulah yang dipakai. Oleh karena itu kita ini yang disuruh bukan ngelihat, belajar, ngaji. Itu yang paling pokok, ngaji. Jangan kita nggak ngaji, karena ini adalah hal yang paling penting. Makruh saja kalau lewat itu, tapi tidak batal sholatnya. Pokoknya yang paling pokok untuk dikomentari rukun ini pokok betul. Jadi mana yang rukun, mana yang bukan, agar supaya kita paham ini batal, ini tidak batal. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngangkat tangan, kesunatannya tangan diangkat ada 4. Begitu di dalam kitab Kasyifatus Sajjah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti ditambah 1 yang tadi ditanya. Yang pertama waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Kedua waktu mau ruku, kufuwan ahad, Allahu Akbar, tangannya. Ketiga bangun dari ruku, sami Allahu liman, tangannya ngam. Keempat saat tasyahud saat tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal, rakaat 1 dan 3 dohor, tangan gak diangkat. Yang ada habis tasyahud awal, tangan diangkat. Begitu, ini ajarannya. Nah, satu lagi nyelip makmum. Kalau makmum itu masbuk, imam ngangkat tangan tasyahud awal, karena kita baru serakaat. Apakah kita disuruh tasyahud awal? Dalam pelajaran yang ini udah kelewat apa di depan ya? Ini di Fathul Muin, bila imam itu adalah ngangkat tangan karena udah tasyahud awal, si makmum disunatkan ngangkat tangan, ikut imam walaupun baru 1 rakaat, karena ngikut imamnya udah 2 masalahnya, maka ngangkat tangan. Maka kita juga sunat ngangkat tangan, sebab saat kita 2, imam udah 3 dan tidak ngangkat tangan, dan kita karena habis enggak ada duduk tasyahud, maka kita enggak ada ngangkat tangan. Jadi makmum itu ngangkat tangannya bila imam habis tasyahud awal ngangkat tangan, maka kita ikut juga ngangkat tangan walaupun rakaat kita baru 1 atau baru 3, karena habis duduk lama. Habis duduk lama ini ngangkat tangan. Begitu, karena kita habis duduk lama bersama imam pada rakaat 1 baru ikut, imam udah 2, kan duduk lama. Maka duduk lamanya kenapa? Karena imam. Maka karena si imam ngangkat tangan, bangun dari sujud ngangkat tangan, maka si makmum juga sunat ngangkat tangan limutaba'atil imam, karena ngikut imam. Sehingga saat sholat sendiri itu saat rakaat 2-nya makmum, ketika imam tuh udah 3, kita baru 2. 3 imam gak duduk, langsung diri, maka kita juga tidak ada ngangkat tangan. Ajarannya kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Iya, artinya kan imam diri, ya kita tentu diri, karena ya kalau kita tasyahud sendiri salah kita.
Ini namanya berjamaah aturannya. Iya, wallahu a'lam. Setelah salam itu kan makmumnya bangun, apakah itu angkat tangan juga? Baik. Setelah imam salam itu apakah kemudian makmum mengangkat tangan? Maka dilihat kalau setelah salam, karena dengan salamnya imam, si makmum sudah enggak ada sebutan kata makmum. Kalau imam udah salam, makmum udah putus hubungan dengan imam. Maka si makmum apakah ngangkat tangan? Dilihat. Kalau dia duduk yang bersama imam adalah duduk tasyahud, dia awal umpamanya. Cuman karena imam akhir, dia duduk tapi tasyahud awal. Karena dia duduk tasyahud awal, maka dirinya ngangkat tangan. Bila duduk ini bukan duduknya makmum gitu, kalau bukan tasyahud awal, anggap dia rakaat 3, imam udah 4, maka aturannya dia harus diri, aturan dia sebenarnya, cuman karena terikat jadi makmum, maka dia ikut juga tasyahud bersama imam. Maka ketika imam salam, kita nggak ngangkat tangan, karena duduknya kita ini bukan karena kita lamanya, karena terikat oleh imam, sehingga kita tidak ada ngangkat tangan. Terima kasih ini pertanyaan ini, karena meneruskan. Kita biasa aja. Jadi bangunnya bagaimana? Dilihat. Kalau memang kita baru 2, mengangkat tangan. Karena kita 3 atau 1, enggak ada ngangkat tangan. Karena kita dengan salamnya imam putus jadi makmum. Iya, putus jadi makmum dengan salamnya imam. Baik, iya, udah diri, sayanya segini aja.